Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, di sini saya Mm-mm. ingin menginterview Ibu tentang kurikulum merdeka. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Saya Noviana, biasanya anak-anak panggil Ibu Novi. Dengan Beliau SPD. sekolah Nama sekolah sini ya? NU Nurul Islam. jabatan Guru kelas. Kelas 5. golongan Golongan beda ya golongan. lama mengajar Lama mengajar kurang lebih 7 tahun. status rujuk. Belum. Oke, langsung saja Bu. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka sejauh ini yang Ibu alami itu merupakan kurikulum terbaru sebagai pengganti dari kurikulum K13. Kalau dipilih dari isinya, kurikulum ini merupakan suatu pengembangan yang jauh lebih baik dari kurikulum K13 pastinya. Bagaimana sih pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka? Sebagai suatu hal yang baru, kita pasti memandang ini sebagai hal yang positif dan juga kebaikan untuk pendidikan kita, dan kita harap dengan kurikulum merdeka ini bisa menghasilkan peserta didik yang jauh lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP, kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Yang istimewa yang pernah dengar tentang kurikulum merdeka ini, dia lebih fleksibel, di mana kurikulum ini benar-benar menyesuaikan kepada kemampuan anak-anak didik. Jadi kalau kita melihat anak didik bukan sebagai objek yang harus diubah secara merata, kita melihat bagaimana kemampuan anak didik itu bisa kita kembalikan. Pergantian ini tidak terlalu cepat menurut Ibu. Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Dibilang cepat atau tidak cepat, saya rasa ini merupakan suatu terobosan yang harus diikuti oleh guru, khususnya sebagai ujung tombak dari pendidikan. Jadi Ibu yakin bahwa ini merupakan perbaikan yang harus dipercepat, yang memang harus dipahami oleh guru juga. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka? Sejauh ini belum. Kalau tidak, apakah Ibu tahu kira-kira kapan akan diberlakukan di sekolah? Kalau dari informasi yang didapatkan dari kepala madrasah itu, insya Allah tahun ajaran baru itu akan mulai diterapkan karena beberapa guru sudah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Ya, pernah diadakan oleh Kemenak dan itu diikuti oleh beberapa guru di sekolah ini. Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan insight apa yang Ibu dapatkan? Kalau sejauh ini baru 1 kali yang diikuti, dan kita ini memang khusus untuk MI ya, untuk di madrasah ibtidaiyah. Dan yang saat ini didapatkan sejauh ini bahwasanya kurikulum merdeka ini menjadi jawaban yang menjanjikan untuk perbaikan pendidikan kita. Bagaimana implementasi proyek Kurma dalam pembelajaran di kelas Ibu? Karena ini kita belum menerapkannya ya untuk kurikulum merdeka sendiri, tapi sejauh ini kita melihat bahwa memang potensi anak itu menjadi sorotan yang awal untuk guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Kalau ibu sih lebih setujunya lebih ke pengembangan akidah dan juga akhlak siswa, karena memang sekarang perkembangan zaman itu sangat mengerus akidah dan juga akhlak siswa. Jadi kalau misalnya ditanya profil mana yang sesuai dengan pengembangan pelajar Pancasila, kalau ibu lebih menyorotinya ke sini, pengembangan akhlak dan akidah. Spiritual. Iya, benar. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan Kurma? Pastinya harapannya siswa akan menjadi lebih baik dan juga guru-guru akan menjadi lebih tercerahkan, bukannya siswa tapi juga guru-guru. Apakah kurikulum merdeka sesuai kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Oke, kalau dari judulnya ya, kurikulum merdeka. Merdeka itu berarti bebas kan. Artinya kita mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan potensi siswa yang ada di kelas.
kita lihat mana dominasi dari perkembangan siswa yang harus kita perbaiki. Dan Ibu rasa kurikulum Merdeka ini cukup sesuai ya untuk digunakan, karena memang dia lebih mengutamakan kebebasan dalam pembelajaran. Bebas tapi nggak ngawur ya maksudnya. Bebasnya terarah. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Interaksi harus tetap sesuai dengan aturan yang ada, walaupun dalam tanda kutip bebas, tetap harus mengedepankan norma-norma yang ada sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan. Apakah sebelum mengajar ibu mengumpulkan survei, ATP, atau mengadakan tujuan pembelajaran? Ya, ini sangat sesuai ya, karena memang kalau misalnya kita mau mengajar itu harus menyiapkan yang namanya perangkat pembelajaran, dan kita juga harus tahu tujuan dari pembelajaran itu. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Nah ini karena sekolah belum begitu menerapkan ya untuk kurikulum Merdeka sendiri, dan ibu juga baru tahu kulitnya saja untuk kurikulum Merdeka. Sejauh ini untuk modulnya ibu belum begitu mengerti. Apakah ibu membuat RPP atau modul kurma sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan di Apakah ibu membuat RPP K13 atau modul kurma sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan? Ya, seperti yang kita tahu untuk RPP pada K13 sendiri, ini guru-gurunya yang tidak melanjutkan karena memang sudah ada formatnya, dan kita diwajibkan tentunya untuk mengembangkan hal tersebut dan disesuaikan dengan kondisi sesuai di sekolah masing-masing. Bagaimana ibu memasukkan unsur literasi, saintifik, hak, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul? Di sini karena kita mau bahwa objek itu tersendiri adalah siswa, maka yang menjadi dasar pengembangan tersebut kembali kepada kemampuan siswa sendiri. Kita melihat kemampuan siswa itu sendiri kan di setiap sekolah kadang tidak sama, maka kita mengambil acuan berdasarkan kemampuan siswa dan sebagainya. Apakah ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Hambatan itu pasti ada, karena tadi fondasinya adalah kemampuan siswa yang berbeda, sehingga sebagai guru juga harus bijak menempatkan kira-kira mana yang perlu didominasikan berdasarkan kemampuan dalam pengembangan kemampuan siswa. Apakah ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah ibu? Ibu mengetahui tentang program guru penggerak ini, tapi alhamdulillah belum termasuk dalam salah satu guru. Apakah sekolah ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di luar? Kebetulan sekolah Edwin sendiri belum tergabung dalam sekolah penggerak, tapi memang program ini sudah diketahui oleh para guru, tapi untuk sekolah sendiri belum. Sekolah kita belum ya, ini sebagai sekolah penggerak. Apa yang ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Kalau di sekolah kita itu biasanya ada pembiasaan ini seperti berdoa bersama, mengulang lagi hafalan surat-surat pendek, kemudian lanjutkan dengan absensi siswa itu normal ya. Kemudian juga biasanya kalau ibu sebelum masuk ke pelajaran itu review pelajaran sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan materi pembelajaran Modul atau pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik apa yang ibu lakukan digunakan dalam pembelajaran, bagaimana implementasi? Untuk model pendekatan strategi ini, kalau ibu sih lebih sering menggunakan metode tanya jawab. Karena untuk usia-usia anak SD kan biasanya mereka lebih tertarik, lebih interest ketika mereka dilemparkan pertanyaan, kemudian mereka menanggapi pertanyaan tersebut. Apa saja buku pegangan yang ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Untuk di sekolah ini kita ada buku pegangan khusus guru dan juga buku siswa. Itu yang biasanya dipakai. Media apa saja yang ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau untuk media, sejauh ini kita akan membuat media gambar,
ada menggunakan ini ya, di print out ataupun juga menggunakan karton. Itu bisa digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kita juga menggunakan alat peraga juga. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Dalam kegiatan akhir biasanya ibu akan feedback dulu anak-anak kira-kira sejauh mana mereka memahami materi, dan juga kasih kesempatan mereka untuk membuat kesimpulan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, kemudian lanjutkan dengan evaluasi, latihan-latihan singkat biasanya seperti itu. Bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Biasanya tadi ibu berikan pertanyaan, mereka menanggapi dengan jawaban, atau bisa juga dengan sedikit latihan dan juga flashcard tulis. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian, bagaimana solusinya? Untuk penilaian sendiri beberapa hambatan pasti ada, misalnya ada beberapa anak yang tidak mau menjawab. Ini biasanya kendala umum ya dalam hal guru. Biasanya seperti apa? Ya paling kita melihat secara general saja hasil dari penilaian yang kita ada. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Penilaian itu biasanya dilakukan di akhir pembelajaran dengan memberikan laporan, atau bisa juga dengan memberikan ulang harian pada akhir pembahasan seluruh materi temanya. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah, SDS, atau SSS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lain? Kalau sebelumnya memang sekolahnya bergabung dengan BPG ya untuk pengembangan sekolah, tapi setelah pandemi itu kebanyakan dikembangkan sendiri oleh guru di sekolah setelah pandemi tersebut untuk mandiri. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Untuk pengembangan soal sendiri ini berfokus pada materi yang telah diajarkan, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi telah diberikan kepada anak-anak, dan juga berfokus pada fakultas dasar dan administrasi. Insight kepada mahasiswa yang bercanda. Ini ya kepada kalian ya. Jadi Mel, ya kan sama apa ya khususnya ternyata hari dari ibu banyak mempelajari diri sendiri, pahami diri nyata kenapa ngapain jadi guru, karena terkadang seseorang sudah menyelesaikan pendidikannya sebagai guru tapi dia tidak paham apa tujuannya menjadi guru. Jadi kembali ke diri nyata sendiri, apa tujuan nyata untuk menjadi seorang guru, apakah untuk diri nyata sendiri atau untuk bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya ya. Terima kasih Bu untuk informasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.